Selamat malam. Jika mungkin ada banyak hal yang sedang berputar di kepalamu. Pikiran tentang hidup, tentang langkah yang terasa terlalu lambat, atau tentang perasaan aneh bahwa semua orang tampaknya sudah berjalan jauh, sementara kita masih berdiri di tempat yang sama. Cerita malam ini bukan tentang keberhasilan besar atau kehidupan yang sempurna. Ini hanya tentang satu perasaan yang mungkin pernah kita rasakan diam-diam. Mari kita duduk sebentar dalam keheningan malam dan mendengarkan sebuah kisah sederhana tentang seseorang yang perlahan menyadari bahwa hidup mungkin bukan perlombaan seperti yang selama ini ia bayangkan. Malam selalu terasa lebih jujur daripada siang. Tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan, tidak ada daftar pencapaian yang dipamerkan di layar ponsel, hanya keheningan yang perlahan membuka pintu-pintu pikiran yang selama ini ditutup rapat. Dan di dalam keheningan itu muncul satu perasaan yang sering datang tanpa diundang. Perasaan bahwa aku tertinggal dari semua orang. Awalnya, perasaan itu tidak datang sebagai sesuatu yang besar. Ia hanya seperti bisikan kecil ketika melihat teman lama mengunggah foto wisuda atau seseorang yang dulu duduk sebangku kini memamerkan kantor barunya. Lalu orang lain menikah, seseorang membeli rumah, seseorang bepergian ke tempat-tempat yang hanya pernah kulihat di layar. Setiap foto tampak seperti bukti bahwa dunia bergerak maju, sementara aku berdiri di tempat yang sama. Aku sering mencoba menghibur diri dengan kalimat sederhana. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Kalimat itu terdengar bijak ketika diucapkan orang lain. Tetapi ketika malam tiba dan layar ponsel padam, kalimat itu sering terasa kosong, seperti mantra yang kehilangan makna. Ada malam ketika aku benar-benar duduk lama di tepi tempat tidur, memandang lantai tanpa benar-benar melihat apapun. Dalam pikiranku, muncul satu pertanyaan yang selalu sama. Bagaimana jika aku benar-benar tertinggal? Pertanyaan itu tidak pernah datang sendirian. Ia membawa banyak bayangan lain bersamanya. Bayangan tentang masa depan yang terasa semakin jauh. Bayangan tentang orang-orang yang dulu berjalan bersamaku, tetapi sekarang sudah berada di tempat yang bahkan belum bisa kulihat. Dan yang paling berat, bayangan tentang diriku sendiri yang mungkin memang tidak cukup cepat, tidak cukup pintar, atau tidak cukup berani. Konflik terbesar sebenarnya tidak datang dari dunia luar. Dunia luar hanya menampilkan gambar-gambar kehidupan orang lain. Konflik yang sebenarnya terjadi di dalam diriku sendiri. Ada bagian dari diriku yang terus mendorong, berlari lebih cepat, bekerja lebih keras, membuktikan sesuatu. Bagian ini penuh dengan kegelisahan, seperti suara alarm yang tidak pernah berhenti berbunyi. Tetapi ada juga bagian lain yang lebih sunyi yang sering berbisik pelan. Mungkin kamu hanya lelah. Masalahnya, kedua suara itu tidak pernah benar-benar berdamai. Ketika aku mencoba bekerja lebih keras, mengejar sesuatu yang tampak seperti keberhasilan, aku merasa seperti seseorang yang berlari di atas treadmill. Aku bergerak, aku berkeringat, aku kehabisan napas, tetapi dunia di depanku tidak benar-benar mendekat. Dan ketika aku mencoba berhenti sejenak, mencoba menerima keadaan, rasa bersalah datang seperti ombak yang menghantam dari arah yang lain.
Ada perasaan bahwa berhenti berarti menyerah, bahwa diam berarti kalah. Suatu malam, aku berjalan keluar rumah tanpa tujuan yang jelas. Jalanan hampir kosong. Lampu-lampu kota menyala dengan cahaya yang redup, seperti bintang yang terlalu lelah untuk bersinar terang. Aku berjalan cukup lama, sampai akhirnya duduk di bangku taman yang dingin. Di sana aku melihat sesuatu yang sebelumnya jarang kusadari. Dunia ternyata tidak benar-benar terburu-buru seperti yang kubayangkan. Angin bergerak pelan di antara daun-daun pohon. Seekor kucing melintas dengan langkah santai, seolah tidak pernah mendengar kata tertinggal dalam hidupnya. Bahkan, lampu jalan tampak berdiri dengan kesabaran yang tidak tergoyahkan, menunggu malam lewat tanpa pernah mengeluh bahwa waktunya terlalu lama. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang cukup lama, aku bertanya pada diriku sendiri sesuatu yang berbeda. Bukan lagi mengapa aku tertinggal, melainkan dari siapa sebenarnya aku merasa tertinggal. Pertanyaan itu terasa sederhana, tetapi jawabannya tidak pernah benar-benar jelas. Aku menyadari bahwa sebagian besar perbandingan itu sebenarnya tidak pernah diminta oleh siapapun. Tidak ada perlombaan yang benar-benar diumumkan. Tidak ada garis start yang disepakati bersama. Tidak ada juri yang menunggu di garis akhir. Tetapi entah bagaimana, aku tetap merasa seperti sedang berkompetisi. Aku mulai mengingat masa-masa sebelumnya, ketika hidup terasa lebih sederhana, ketika ukuran keberhasilan hanyalah berhasil menyelesaikan satu hari dengan baik, ketika tawa bersama teman terasa lebih penting daripada rencana masa depan yang besar. Di titik tertentu dalam hidup, tanpa kusadari, aku mulai mengubah hidup menjadi serangkaian target yang harus dicapai secepat mungkin. Seolah-olah nilai diriku bergantung pada seberapa cepat aku sampai di suatu tempat. Dan ketika aku tidak sampai di sana secepat orang lain, rasa tertinggal itu mulai tumbuh. Duduk di bangku taman malam itu, aku menyadari sesuatu yang agak menyakitkan. Mungkin selama ini aku tidak hanya merasa tertinggal dari orang lain. Mungkin aku juga merasa tertinggal dari versi diriku sendiri yang dulu pernah kubayangkan. Versi itu tampak begitu jelas di kepalaku beberapa tahun lalu. Ia tampak percaya diri, sukses, dan tahu persis kemana ia akan pergi. Versi itu adalah seseorang yang aku pikir akan menjadi diriku di masa depan. Tetapi waktu berjalan, jalan hidup berbelok, keputusan-keputusan kecil mengarah pada arah yang tidak terduga. Dan sekarang aku berdiri di tempat yang berbeda dari peta yang dulu pernah kubuat. Kesadaran itu terasa seperti luka kecil yang baru saja disentuh. Ada rasa kecewa, ada rasa kehilangan, tetapi juga ada sesuatu yang anehnya terasa jujur. Untuk pertama kalinya, aku berhenti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku mengakui pada diriku sendiri bahwa aku memang merasa tertinggal, bahwa ada bagian dari diriku yang takut hidup ini akan berlalu tanpa pernah mencapai sesuatu yang berarti. Bahwa ada malam-malam ketika aku merasa seperti penonton dalam kehidupan orang lain. Anehnya, setelah mengakui semua itu, sesuatu di dalam diriku terasa sedikit lebih ringan. Seperti seseorang yang akhirnya meletakkan tas berat
yang sudah lama dipanggul tanpa sadar. Aku mulai memahami bahwa rasa tertinggal bukan hanya tentang kecepatan hidup. Kadang-kadang, ia muncul karena kita terlalu sering melihat ke arah orang lain, sampai lupa melihat jalan yang sedang kita pijak sendiri. Mungkin hidup tidak pernah benar-benar meminta kita untuk sampai di tempat yang sama dengan orang lain. Mungkin hidup hanya meminta kita untuk terus berjalan, bahkan ketika langkah kita terasa lambat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak lagi merasa harus berlari. Aku hanya duduk di sana, di bawah lampu taman yang redup, membiarkan waktu bergerak tanpa mencoba mengejarnya. Dan dalam keheningan yang sederhana itu, muncul satu pemikiran yang belum pernah benar-benar kupikirkan sebelumnya. Bagaimana jika aku tidak tertinggal? Bagaimana jika aku hanya berada di jalan yang berbeda? Malam itu tidak langsung memberiku jawaban. Bahkan setelah pikiran itu muncul, bagaimana jika aku tidak tertinggal? Bagaimana jika aku hanya berada di jalan yang berbeda? Aku tetap duduk lama di bangku taman dengan perasaan yang belum benar-benar berubah. Pikiran itu seperti cahaya kecil di ujung lorong panjang. Ia ada, tetapi belum cukup terang untuk menerangi semuanya. Aku pulang ketika udara mulai terasa lebih dingin. Jalanan masih sepi dan langkah kakiku terdengar lebih jelas dari biasanya. Anehnya, di tengah keheningan itu, pikiranku justru semakin ramai. Ingatan kenangan lama mulai muncul satu persatu, seperti kotak-kotak yang lama disimpan di gudang lalu tiba-tiba terbuka. Aku teringat masa sekolah, ketika masa depan terasa seperti halaman kosong yang luas. Kami semua berdiri di titik yang sama, memegang mimpi masing-masing dengan keyakinan yang hampir naif. Saat itu tidak ada yang merasa tertinggal. Kami hanya merasa hidup sedang dimulai. Aku ingat seorang teman yang selalu berkata bahwa suatu hari ia akan membuka perusahaan sendiri. Ada juga yang bermimpi menjadi dosen, musisi, atau pergi tinggal di luar negeri. Kami saling tertawa ketika membayangkan masa depan, seolah semuanya mungkin terjadi selama kami cukup berani memimpikannya. Yang aneh adalah waktu itu aku juga punya gambaran yang cukup jelas tentang diriku di masa depan. Aku membayangkan diriku sebagai seseorang yang sudah menemukan jalannya. Seseorang yang tahu apa yang ia lakukan. Seseorang yang terlihat yakin ketika berjalan memasuki ruangan. Versi diriku itu tampak begitu nyata di kepalaku dulu. Namun sekarang, beberapa tahun kemudian, aku sering merasa seperti orang yang tersesat di tengah peta yang berubah. Aku melihat teman-teman lama satu persatu mulai mencapai sesuatu yang dulu hanya mereka ceritakan dengan bercanda. Ada yang benar-benar membuka bisnis. Ada yang bekerja di perusahaan besar. Ada yang hidup di kota lain dengan kehidupan yang tampak penuh warna. Dan setiap kali melihat itu, muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan iri sepenuhnya, bukan juga sedih sepenuhnya. Lebih seperti campuran antara bangga dan kosong. Aku bangga karena mereka berhasil. Tetapi pada saat yang sama, ada ruang sunyi di dalam diriku yang bertanya, mengapa aku belum sampai di sana juga? Setiap kali pertanyaan itu muncul, aku mencoba menjawabnya dengan berbagai alasan. Mungkin aku hanya butuh waktu lebih lama.
mungkin jalanku memang berbeda. Mungkin keberhasilan tidak selalu terlihat dari luar, tetapi jauh di dalam hati ada satu kemungkinan lain yang diam-diam menakutkan. Bagaimana jika aku memang tidak pernah benar-benar tahu kemana aku ingin pergi? Pertanyaan itu menghantamku lebih keras daripada semua perbandingan dengan orang lain. Karena jika aku jujur pada diriku sendiri, ada banyak keputusan dalam hidupku yang sebenarnya tidak diambil dengan keyakinan penuh. Banyak jalan yang kupilih hanya karena terasa paling aman saat itu. Banyak langkah yang kuambil hanya karena semua orang tampaknya berjalan ke arah yang sama. Aku tidak selalu mengikuti mimpiku. Kadang-kadang aku hanya mengikuti arus. Dan mungkin itulah yang membuat perasaan tertinggal terasa begitu kuat sekarang. Karena ketika orang lain sampai di tempat yang mereka tuju, aku tiba-tiba menyadari bahwa aku bahkan belum benar-benar memilih tujuan. Beberapa hari setelah malam di taman itu, aku mulai memperhatikan diriku sendiri dengan lebih jujur. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Aku mulai menyadari kebiasaan kecil yang selama ini tidak kusadari. Bagaimana aku sering membuka media sosial hanya untuk melihat kehidupan orang lain, lalu menutupnya dengan perasaan yang lebih berat daripada sebelumnya. Bagaimana aku sering merencanakan banyak hal di kepalaku, tetapi jarang benar-benar memulainya. Yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa sebagian dari rasa tertinggal itu sebenarnya bukan berasal dari kegagalan, tetapi dari ketakutan. Ketakutan untuk mencoba sesuatu yang mungkin tidak berhasil. Ketakutan untuk terlihat bodoh ketika memulai dari awal. Ketakutan untuk berjalan di jalan yang belum pernah ditempuh sebelumnya. Ketakutan itu sering menyamar sebagai logika. Ia berkata, "Tunggu sampai waktunya tepat." Ia berkata, "Pikirkan semuanya lebih matang dulu." Ia berkata, "Jangan terburu-buru membuat keputusan besar." Dan tanpa kusadari, aku menunggu terlalu lama. Sementara aku menunggu, dunia tidak berhenti bergerak. Orang-orang lain terus melangkah, membuat kesalahan, memperbaiki arah, dan perlahan-lahan mendekati sesuatu yang mereka bangun sendiri. Sedangkan aku sering berdiri di pinggir jalan, mengamati perjalanan mereka sambil bertanya-tanya mengapa aku belum berada di tempat yang sama. Suatu sore, aku bertemu seorang teman lama di sebuah kedai kopi kecil. Kami tidak bertemu selama bertahun-tahun, tetapi percakapan terasa mengalir dengan mudah. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang proyek-proyek yang sedang ia kerjakan, tentang kota baru tempat ia tinggal sekarang. Hidupnya terdengar sibuk, tetapi juga penuh dengan pengalaman. Aku mendengarkan dengan senyum, mengangguk ketika perlu, menanyakan beberapa hal. Namun di dalam kepalaku, pikiran lama mulai muncul lagi. Lihat, dia sudah jauh sekali. Ketika akhirnya ia bertanya balik tentang hidupku, aku berhenti sejenak sebelum menjawab. Bukan karena aku tidak punya cerita, tetapi karena aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya dengan cara yang terdengar berarti. Aku masih mencoba mencari arah, kataku akhirnya. Aku menunggu reaksi yang mungkin penuh simpati atau mungkin sedikit kasihan. Tetapi yang terjadi justru sesuatu yang tidak kuduga. Ia tertawa kecil, bukan dengan nada mengejek,
tetapi dengan nada yang sangat manusiawi. "Kamu tahu," katanya, "aku juga sebenarnya masih mencari arah." Aku menatapnya, agak bingung. "Tapi kamu kelihatannya sudah menemukan banyak hal," jawabku. Ia mengangkat bahu. "Mungkin dari luar terlihat begitu. Tapi kenyataannya, sebagian besar dari kita hanya mencoba berjalan sambil berharap arah ini benar." Kalimat itu sederhana, tetapi entah mengapa terasa sangat jujur. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku menyadari sesuatu yang selama ini luput dari perhatianku. Mungkin semua orang tampak yakin dari kejauhan, tetapi dari dalam, banyak dari mereka juga masih meraba-raba jalan. Kesadaran itu tidak langsung menghapus rasa tertinggal. Perasaan itu masih ada, masih muncul di malam-malam tertentu. Tetapi sekarang, ia tidak lagi terasa seperti kebenaran mutlak. Ia lebih seperti bayangan yang muncul ketika cahaya pikiran mulai redup. Dan perlahan-lahan, aku mulai memahami satu hal yang sebelumnya tidak pernah benar-benar kupikirkan. Mungkin hidup bukan perlombaan yang harus dimenangkan secepat mungkin. Mungkin hidup lebih mirip perjalanan panjang yang tidak memiliki satu jalur yang sama untuk semua orang. Masalahnya, menerima kemungkinan itu berarti aku harus menghadapi sesuatu yang lebih menakutkan daripada sekadar merasa tertinggal. Aku harus mulai menentukan jalanku sendiri. Dan menentukan jalan sendiri selalu berarti satu hal yang tidak bisa dihindari: ketidakpastian. Ketidakpastian adalah sesuatu yang selama ini selalu kuhindari, meskipun aku jarang mengakuinya secara langsung. Aku selalu mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku hanya sedang menunggu waktu yang tepat, menunggu kesempatan yang lebih baik, atau menunggu sampai semuanya terasa lebih jelas. Tetapi, semakin lama kupikirkan, semakin aku menyadari bahwa menunggu seringkali hanyalah nama lain dari rasa takut. Takut membuat pilihan yang salah. Takut mengambil jalan yang ternyata buntu. Takut menyadari bahwa usaha yang dilakukan tidak membawa kemana-mana. Dan di balik semua ketakutan itu, ada satu ketakutan yang lebih sunyi tetapi jauh lebih kuat. Takut menemukan bahwa aku tidak seistimewa yang pernah kubayangkan. Pikiran itu mulai sering muncul setelah percakapanku dengan teman di kedai kopi beberapa hari lalu. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku bahwa banyak orang sebenarnya juga hanya berjalan sambil berharap arah yang mereka pilih benar. Kalimat itu terasa menenangkan, tetapi juga menantang. Jika semua orang sebenarnya sedang meraba-raba jalan mereka, maka alasan apa yang sebenarnya membuatku tetap berdiri di tempat? Pertanyaan itu tidak memberiku ketenangan. Ia justru membuka pintu lain di dalam pikiranku, pintu yang selama ini kusimpan rapat. Aku mulai melihat kembali perjalanan hidupku dengan lebih jujur. Seperti seseorang yang menonton ulang film lama tentang dirinya sendiri. Dalam film itu, aku melihat banyak momen ketika aku hampir mengambil langkah besar, tetapi kemudian mundur pada detik terakhir. Aku ingat suatu kesempatan beberapa tahun lalu ketika aku hampir menerima pekerjaan di kota lain. Saat itu, rasanya seperti peluang untuk memulai
memulai sesuatu yang benar-benar baru. Aku bahkan sudah membayangkan kehidupan di tempat yang berbeda, lingkungan yang berbeda, dan mungkin versi diriku yang berbeda juga. Tetapi pada akhirnya, aku menolaknya. Alasannya waktu itu terdengar masuk akal. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa risikonya terlalu besar, bahwa aku belum siap meninggalkan semua yang sudah kukenal. Aku meyakinkan diriku bahwa keputusan itu adalah bentuk kehati-hatian. Namun, sekarang ketika aku mengingatnya kembali, aku bertanya-tanya, apakah sebenarnya itu hanya rasa takut yang menyamar sebagai kebijaksanaan? Ada juga banyak hal kecil lain yang dulu terasa tidak penting, tetapi sekarang tampak seperti titik-titik yang membentuk pola, ide-ide yang tidak pernah kutindaklanjuti, rencana yang selalu kutunda, keinginan yang kupendam karena khawatir terlihat terlalu ambisius atau terlalu naif. Aku sering berkata bahwa hidup belum memberiku kesempatan yang tepat. Tetapi mungkin yang sebenarnya terjadi adalah aku sering menutup pintu sebelum benar-benar mencoba membukanya. Kesadaran itu tidak datang dengan lembut. Ia terasa seperti cermin yang tiba-tiba diletakkan tepat di depanku. Dan untuk beberapa waktu, aku tidak tahu harus merasa apa. Ada rasa menyesal. Tentu saja, rasa menyesal selalu datang dengan mudah ketika kita melihat masa lalu dengan pengetahuan yang kita miliki sekarang. Tetapi, di balik penyesalan itu, ada juga sesuatu yang lebih berat. Aku mulai menyadari bahwa sebagian dari rasa tertinggal yang selama ini kurasakan bukan hanya karena orang lain bergerak lebih cepat. Sebagian dari rasa itu muncul karena aku sendiri terlalu sering berhenti sebelum benar-benar berjalan. Beberapa malam setelah itu, aku kembali berjalan keluar rumah tanpa tujuan yang jelas. Seperti malam pertama, ketika pikiran tentang tertinggal itu terasa begitu kuat. Kota masih sama seperti sebelumnya, lampu jalan yang redup, udara malam yang dingin, suara kendaraan yang jarang lewat. Namun kali ini, pikiranku terasa sedikit berbeda. Aku tidak lagi hanya memikirkan seberapa jauh orang lain sudah berjalan. Aku mulai memikirkan seberapa lama aku berdiri di tempat yang sama. Ketika berjalan melewati sebuah jendela toko yang gelap, aku sempat melihat pantulan diriku sendiri di kaca. Bayangan itu tampak biasa saja, seseorang yang berjalan sendirian di trotoar malam dengan langkah yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Aku berhenti sejenak. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku mencoba melihat diriku bukan sebagai seseorang yang gagal mengejar orang lain, tetapi sebagai seseorang yang mungkin belum benar-benar mulai berjalan. Pikiran itu terasa aneh, hampir tidak nyaman. Karena jika aku belum benar-benar berjalan, maka semua kemungkinan sebenarnya masih ada di depan. Tetapi pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa tidak ada lagi alasan untuk terus bersembunyi di balik kata nanti. Aku berdiri di sana cukup lama, memandangi bayangan yang samar di kaca. Di dalam kepalaku muncul satu pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi terasa lebih berat daripada semua pertanyaan sebelumnya. Jika aku benar-benar ingin berhenti merasa tertinggal, apa yang sebenarnya harus kulakukan?
jawaban yang muncul tidak dramatis. Tidak ada kilatan inspirasi besar atau keputusan hidup yang tiba-tiba terasa sangat jelas. Yang muncul justru sesuatu yang jauh lebih sederhana. Aku harus mulai bergerak. Bukan berlari mengejar orang lain. Bukan membuktikan sesuatu kepada dunia. Hanya mulai bergerak. Sekecil apapun langkahnya. Kesadaran itu terasa hampir mengecewakan pada awalnya. Bagian dari diriku sepertinya berharap akan menemukan solusi yang lebih besar. Sesuatu yang langsung mengubah semuanya dalam satu malam. Tetapi, semakin kupikirkan, semakin aku memahami bahwa mungkin hidup memang tidak berubah melalui satu keputusan besar. Ia berubah melalui langkah-langkah kecil yang diambil secara konsisten, bahkan ketika langkah itu terasa tidak berarti. Masalahnya, mengambil langkah pertama selalu terasa paling sulit, karena langkah pertama berarti meninggalkan tempat yang selama ini terasa aman, bahkan jika tempat itu sebenarnya hanya lingkaran kecil yang membuat kita terus berputar di titik yang sama. Aku melanjutkan berjalan malam itu tanpa benar-benar menyadari kemana kakiku membawa. Jalanan kota perlahan berubah menjadi area yang lebih sepi, dengan rumah-rumah yang sebagian besar lampunya sudah padam. Di salah satu rumah, aku melihat jendela kecil yang masih menyala. Di balik tirai tipis, terlihat seseorang duduk di meja kerja, mungkin sedang menyelesaikan sesuatu sebelum tidur. Pemandangan itu sederhana, tetapi entah mengapa membuatku berhenti sejenak. Aku tidak tahu siapa orang itu, tidak tahu apa yang sedang ia kerjakan, tidak tahu cerita hidupnya seperti apa, tetapi satu hal yang jelas, ia sedang melakukan sesuatu. Ia tidak sedang menunggu hidup berubah. Ia sedang mengisi waktunya dengan tindakan sekecil apapun itu. Aku berdiri di trotoar beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya, lalu akhirnya melanjutkan langkahku. Dan di dalam pikiranku muncul satu pemahaman baru yang perlahan mulai mengendap. Mungkin perasaan tertinggal tidak selalu hilang ketika kita mengejar orang lain. Mungkin ia mulai memudar ketika kita berhenti menunggu dan akhirnya memutuskan untuk berjalan dengan langkah kita sendiri. Masalahnya sekarang bukan lagi apakah aku tertinggal atau tidak. Masalahnya adalah, apakah aku cukup berani untuk benar-benar memulai? Langkah pertama selalu terdengar sederhana ketika hanya dipikirkan di dalam kepala. Kalimat seperti, mulai saja dulu, atau ambil langkah kecil, sering terdengar ringan ketika diucapkan orang lain. Tetapi ketika kalimat itu harus diterapkan pada hidup sendiri, tiba-tiba semuanya terasa jauh lebih berat. Beberapa hari setelah malam itu, aku mencoba benar-benar melakukan sesuatu yang selama ini hanya kupikirkan. Bukan sesuatu yang besar, bukan keputusan hidup yang dramatis. Hanya satu hal kecil yang sudah lama ingin kulakukan, tetapi selalu kutunda. Awalnya terasa canggung, hampir seperti mencoba menggerakkan otot yang sudah lama tidak digunakan. Aku menyadari betapa terbiasanya diriku hidup dalam rencana-rencana yang hanya tinggal di kepala. Ketika rencana itu akhirnya harus diwujudkan menjadi tindakan nyata, ada semacam kekakuan yang sulit dijelaskan. Setiap langkah kecil
terasa seperti melawan kebiasaan lama yang sudah terlalu nyaman. Pada hari pertama, aku merasa sedikit bersemangat. Ada sensasi baru yang muncul, seperti seseorang yang akhirnya membuka jendela setelah lama berada di ruangan tertutup. Aku mulai membayangkan bahwa mungkin perubahan memang bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tetapi semangat itu tidak bertahan lama. Hari kedua terasa lebih berat. Hari ketiga bahkan lebih sulit lagi. Keraguan mulai muncul lagi seperti bayangan lama yang tidak pernah benar-benar pergi. Pikiran-pikiran yang dulu sering muncul kembali dengan suara yang lebih tajam. Apa gunanya melakukan ini? Apakah ini benar-benar akan membawa kemana-mana? Bukankah orang lain sudah jauh di depan? Setiap kali pikiran itu datang, perasaan tertinggal yang dulu sempat mereda kembali terasa hidup. Rasanya seperti berusaha mendaki bukit yang licin. Setiap langkah maju selalu diikuti oleh rasa takut akan tergelincir kembali. Di satu titik, aku hampir menyerah. Ada satu malam ketika aku duduk di depan meja kerja dengan perasaan yang sangat familiar. Kelelahan yang tidak sepenuhnya berasal dari tubuh, tetapi dari pikiran yang terus mempertanyakan semuanya. Aku memandang hal kecil yang sedang kucoba bangun, sesuatu yang beberapa hari lalu terasa penuh kemungkinan. Sekarang, ia tampak rapuh, hampir tidak berarti dibandingkan dengan kehidupan besar yang tampak dimiliki orang lain. Saat itulah, perasaan lama kembali datang dengan kekuatan penuh. Perasaan bahwa aku sudah terlalu jauh tertinggal untuk mengejar siapapun. Pikiran itu begitu kuat sampai aku hampir menutup semuanya malam itu juga. Hampir saja aku kembali ke kebiasaan lama, menunda, menunggu, dan meyakinkan diri bahwa mungkin suatu hari nanti aku akan mencoba lagi ketika semuanya terasa lebih tepat. Tetapi sebelum aku benar-benar berhenti, sesuatu yang sederhana muncul di pikiranku. Aku teringat malam di taman itu. Aku teringat percakapan dengan teman di kedai kopi. Aku teringat bayangan diriku di kaca jendela toko. Semua momen kecil itu seperti potongan-potongan yang tiba-tiba menyatu. Aku menyadari sesuatu yang selama ini terlewatkan. Selama ini aku berpikir bahwa perasaan tertinggal akan hilang ketika aku akhirnya mencapai sesuatu yang besar. Aku membayangkan bahwa suatu hari aku akan sampai di titik tertentu dalam hidup. Lalu semua keraguan itu akan lenyap dengan sendirinya. Tetapi mungkin itu bukan cara kerjanya. Mungkin perasaan tertinggal tidak hilang karena kita tiba di suatu tempat. Mungkin ia hilang karena kita berhenti menjadikan hidup sebagai perlombaan. Kesadaran itu datang perlahan, seperti cahaya pagi yang masuk melalui celah tirai. Aku mulai memahami bahwa selama ini aku tidak hanya membandingkan diriku dengan orang lain. Aku juga mengukur setiap langkah yang kuambil dengan standar yang terlalu besar. Jika hasilnya tidak langsung terlihat berarti aku menganggapnya tidak cukup. Jika perjalanannya tidak cepat, aku menganggapnya terlambat. Padahal hidup jarang berubah dengan cara yang begitu dramatis. Sebagian besar perubahan terjadi secara sunyi, hampir tidak terlihat dari hari ke hari. Ia tumbuh seperti akar di bawah tanah, tidak ada yang melihatnya.
Tetapi perlahan-lahan ia membuat sesuatu menjadi lebih kuat. Malam itu, aku tidak membuat keputusan besar. Aku tidak tiba-tiba menemukan tujuan hidup yang jelas. Yang kulakukan hanyalah satu hal yang sangat sederhana. Aku memilih untuk tidak berhenti. Aku kembali melanjutkan hal kecil yang sedang kucoba bangun, meskipun dengan perasaan yang masih penuh keraguan. Tanganku bergerak lebih lambat daripada biasanya. Pikiranku masih sering mengembara ke arah yang tidak menenangkan. Tetapi aku tetap melanjutkan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melakukan sesuatu bukan karena yakin sepenuhnya, tetapi karena aku memahami bahwa menunggu sampai yakin mungkin akan membuatku tidak pernah bergerak sama sekali. Hari-hari berikutnya tidak tiba-tiba menjadi mudah. Ada banyak momen ketika aku kembali melihat kehidupan orang lain dan merasakan dorongan lama untuk membandingkan diri. Ada saat-saat ketika langkah kecil yang kuambil terasa hampir tidak berarti dibandingkan dengan pencapaian besar yang tampak dimiliki orang lain. Namun, ada juga sesuatu yang mulai berubah, meskipun sangat pelan. Aku mulai merasakan perbedaan antara hidup yang hanya dipikirkan dan hidup yang benar-benar dijalani. Ketika aku benar-benar melakukan sesuatu sekecil apapun itu, pikiranku tidak lagi memiliki ruang sebanyak dulu untuk tenggelam dalam perbandingan yang tak ada ujungnya. Energi yang sebelumnya habis untuk memikirkan kehidupan orang lain, perlahan-lahan mulai digunakan untuk membangun kehidupanku sendiri. Perubahan itu tidak dramatis. Ia tidak menghilangkan semua keraguan atau semua rasa tertinggal. Tetapi, ia menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah benar-benar kurasakan. Gerakan. Dan gerakan, sekecil apapun, memiliki kekuatan yang aneh. Ia membuat waktu terasa berbeda. Ia membuat hari-hari yang sebelumnya terasa stagnan mulai memiliki arah, meskipun arah itu belum sepenuhnya jelas. Suatu malam, beberapa minggu setelah aku mulai mengambil langkah kecil itu, aku kembali berjalan melewati taman yang sama seperti malam pertama. Bangku tempat aku pernah duduk masih ada di sana. Lampu jalan masih memancarkan cahaya redup yang sama. Angin malam masih bergerak pelan di antara daun-daun pohon. Namun kali ini ada satu hal yang terasa berbeda. Aku tidak lagi duduk di sana sambil bertanya mengapa aku tertinggal. Sebaliknya, aku duduk dengan satu pertanyaan yang jauh lebih jujur. Jika aku terus berjalan seperti ini, sekecil apapun langkahnya, akan seperti apa hidupku beberapa tahun dari sekarang? Pertanyaan itu tidak langsung memberikan jawaban. Tetapi untuk pertama kalinya, pertanyaan tentang masa depan tidak lagi terasa seperti beban yang menakutkan. Ia terasa seperti ruang yang masih terbuka. Ruang yang masih terbuka itu terasa aneh pada awalnya. Selama ini, aku terbiasa memandang masa depan seperti sesuatu yang menilai diriku sebuah tempat di mana semua keputusan hari ini akan diuji dan semua kegagalan akan terlihat jelas. Tetapi malam itu, duduk di bangku taman yang sama, masa depan terasa sedikit berbeda. Ia tidak lagi tampak seperti ruang penghakiman, melainkan seperti jalan panjang yang belum sepenuhnya terlihat. Aku duduk cukup lama di sana,
memandangi jalan setapak yang hampir kosong. Sesekali ada orang lewat, berjalan dengan langkah santai, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dari kejauhan, terdengar suara kendaraan yang samar, seperti dengungan lembut yang menandakan bahwa kota masih bergerak meskipun malam sudah larut. Aku memikirkan beberapa minggu terakhir, langkah-langkah kecil yang kuambil, keraguan yang masih sering datang, dan perubahan kecil yang hampir tidak terlihat, tetapi mulai terasa di dalam diriku. Jika dilihat dari luar, hidupku mungkin masih tampak sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan besar yang bisa dipamerkan. Tidak ada pencapaian spektakuler yang bisa membuat orang lain berkata, "Akhirnya dia berhasil." Tetapi di dalam diriku ada sesuatu yang mulai bergeser. Aku tidak lagi menghabiskan sebagian besar waktuku hanya untuk memikirkan seberapa jauh orang lain sudah berjalan. Aku masih sesekali melihat kehidupan mereka, masih sesekali merasakan tusukan kecil dari perbandingan itu, tetapi perasaan itu tidak lagi mendominasi pikiranku seperti dulu. Karena sekarang, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku memiliki sesuatu yang sedang kubangun sendiri. Sesuatu yang kecil, rapuh, dan mungkin belum terlihat berarti bagi siapapun selain diriku sendiri. Tetapi justru karena itu, ia terasa sangat nyata. Aku mulai memahami bahwa selama ini rasa tertinggal terasa begitu menyakitkan karena aku terlalu sering berdiri diam sambil melihat orang lain bergerak. Ketika kita diam terlalu lama, setiap langkah orang lain terlihat seperti lompatan yang besar. Namun ketika kita mulai bergerak juga, meskipun pelan, perspektif itu mulai berubah. Perjalanan orang lain tidak lagi terasa seperti sesuatu yang meninggalkan kita di belakang. Ia hanya terlihat seperti jalan lain yang sedang mereka tempuh. Pemahaman itu tidak datang dalam satu momen besar. Ia tumbuh sedikit demi sedikit, melalui hari-hari biasa yang sebelumnya sering terasa kosong. Ada pagi ketika aku bangun dengan perasaan malas, tetapi tetap memutuskan untuk melakukan hal kecil yang sudah mulai menjadi rutinitas. Ada sore ketika aku hampir kembali tenggelam dalam keraguan, tetapi memilih untuk melanjutkan sedikit lagi. Tidak semua hari terasa bermakna. Banyak hari terasa biasa saja, bahkan membosankan. Namun, justru di hari-hari biasa itulah sesuatu mulai terbentuk. Aku mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu berubah melalui peristiwa besar. Kadang-kadang ia berubah melalui kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali, sampai akhirnya kita tidak lagi menyadari bahwa kita sudah menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya. Beberapa bulan berlalu dengan cara yang hampir tidak terasa. Suatu sore, ketika aku sedang berjalan pulang, setelah menyelesaikan sesuatu yang dulu terasa mustahil untuk kumulai, aku tiba-tiba menyadari satu hal yang mengejutkan. Perasaan tertinggal itu tidak lagi sekuat dulu. Ia masih ada di sudut-sudut tertentu dalam pikiranku, seperti bayangan lama yang kadang muncul ketika cahaya berubah. Tetapi, ia tidak lagi menguasai cara pandangku terhadap hidup. Aku
masih melihat teman-teman lama mencapai banyak hal. Masih ada yang menikah, masih ada yang pindah ke negara lain, masih ada yang membangun sesuatu yang terlihat jauh lebih besar daripada apapun yang sedang kulakukan. Tetapi sekarang, ketika melihat itu semua, perasaanku berbeda. Aku tidak lagi merasa seperti seseorang yang berdiri di garis start ketika semua orang sudah mendekati garis akhir. Aku merasa seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalannya sendiri, meskipun jalan itu mungkin lebih panjang, lebih sunyi, dan tidak selalu jelas arahnya. Dan anehnya, jalan yang lebih sunyi itu justru terasa lebih jujur. Suatu malam, aku kembali ke taman yang sama untuk ketiga kalinya. Kali ini, aku tidak datang karena merasa kehilangan arah. Aku datang hanya karena ingin berjalan sebentar, menikmati udara malam yang dingin. Bangku yang sama masih ada di sana, seperti saksi diam dari banyak pikiran yang pernah kulewati di tempat itu. Aku duduk sebentar dan memandang jalan setapak yang dulu terasa begitu panjang ketika aku masih dipenuhi perasaan tertinggal. Sekarang jalan itu tampak biasa saja, hanya jalur sederhana yang dilalui orang-orang yang berjalan dengan langkah mereka masing-masing. Aku tersenyum kecil ketika menyadari sesuatu. Selama ini, aku berpikir bahwa hidup memiliki satu garis waktu yang sama untuk semua orang. Seolah-olah ada usia tertentu untuk berhasil, usia tertentu untuk menemukan arah, usia tertentu untuk mencapai sesuatu yang dianggap berarti. Tetapi kenyataannya tidak pernah sesederhana itu. Setiap orang membawa cerita yang berbeda, ketakutan yang berbeda, dan jalan yang berbeda. Ada yang menemukan jalannya lebih cepat. Ada yang harus berputar-putar lebih lama sebelum akhirnya memahami kemana ia ingin pergi. Dan mungkin tidak ada yang benar-benar salah dengan itu. Aku memandang langit malam yang gelap di atas taman. Beberapa bintang terlihat samar di antara cahaya kota. Mereka tidak bersinar dengan intensitas yang sama, tetapi masing-masing tetap berada di tempatnya, menjadi bagian dari langit yang sama luasnya. Pemandangan itu membuatku memikirkan sesuatu yang sederhana, tetapi terasa sangat menenangkan. Mungkin hidup tidak pernah meminta kita untuk bersinar lebih terang daripada orang lain. Mungkin ia hanya meminta kita untuk tetap menyala dengan cara kita sendiri. Angin malam bergerak pelan, membawa suara daun yang saling bergesekan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang dulu terasa begitu sulit ditemukan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa seperti seseorang yang sedang mengejar sesuatu yang selalu berada sedikit di luar jangkauan. Aku merasa seperti seseorang yang sedang berjalan, dan mungkin pada akhirnya itu sudah lebih dari cukup, karena hidup bukan tentang siapa yang sampai lebih dulu. Ia tentang siapa yang terus berjalan, bahkan ketika jalannya terasa lambat, sunyi, dan penuh keraguan. Dan malam itu, ketika aku akhirnya berdiri dari bangku taman dan mulai melangkah pulang, aku menyadari satu hal yang sangat sederhana. Aku tidak lagi merasa tertinggal dari semua orang. Aku hanya sedang menjalani waktuku sendiri. Dan mungkin malam ini, di suatu tempat yang sunyi seperti taman yang pernah kuceritakan tadi,
Ada juga seseorang yang sedang duduk diam sambil memikirkan hal yang sama, merasa hidupnya berjalan lebih lambat dari orang lain. Kalau itu kamu yang sedang mendengarkan cerita ini, mungkin ada satu hal kecil yang bisa kita ingat bersama malam ini. Hidup memang sering terlihat seperti perlombaan, apalagi ketika kita terlalu sering melihat ke layar yang penuh dengan pencapaian orang lain. Tapi sebenarnya, tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Tidak ada jam yang benar-benar menghitung siapa yang datang lebih cepat atau lebih lambat. Ada orang yang menemukan jalannya lebih awal. Ada yang harus berkeliling lebih lama sebelum akhirnya tahu kemana ia ingin pergi. Dan keduanya sama-sama manusia yang sedang belajar menjalani hidup. Jadi, kalau akhir-akhir ini kamu merasa tertinggal, mungkin bukan karena kamu benar-benar tertinggal. Bisa jadi kamu hanya sedang berjalan di jalan yang berbeda. Jalan yang mungkin lebih sunyi, lebih pelan, tapi tetap membawamu ke tempat yang memang milikmu. Tidak apa-apa kalau langkahmu kecil. Tidak apa-apa kalau jalannya belum sepenuhnya jelas. Yang penting kamu masih berjalan. Baiklah, teman malam. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai selesai. Semoga setelah ini pikiranmu bisa sedikit lebih ringan dan malam terasa sedikit lebih tenang. Aku pamit undur diri malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat.